Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Bintang Saputra Darto sebagai ketua kelompok majalah komunikasi visual ini ingin mempresentasikan hasil pembuatan majalah kami secara kelompok. Dan berikut, tolong diganti. Nah, berikut tim kami ada saya sendiri, Bintang Saputra Darto, dan yang lainnya tolong perkenalkan diri. Agil. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Zaki Agil Saputra dengan NIM 21104 dan 1101. Saya di sini sebagai layouter majalah. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yasmin Anjani dengan NIM 21104111094. Di sini saya bertugas sebagai content writer. Ya, Yasmin sebagai content writer. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Diana Khairunisa dengan NIM 2110411098 sebagai content writer. Ya, yang terakhir, Mas. Nama saya Rehan Gultom, NIM saya 211041110, dengan tugas saya di sini menjadi content writer. Baik, itu merupakan keseluruhan tim kami. Di situ ada media sosial kami tertera di situ. Kalian bisa follow atau kunjungi IG kami. Dan saya sendiri berperan sebagai layouter majalah ini. Nah, untuk tema yang kami ambil dari majalah ini adalah pariwisata, khususnya Jakarta. Terus untuk sasaran pembaca majalah yang kami bikin ini masyarakat umum, terutama yang gemar traveling atau mau liburan. Nah, di sini konten yang dibahas ada wisata religi, terus wisata edukasi historikal, dan rekomendasi 5 tempat keluarga. Masih banyak lainnya pokoknya yang ada di Jakarta. Itu aja mungkin, dilanjut penjelasannya. Next. Oke, jadi kembali lagi bersama saya, Zaki Agil. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pariwisata religi yang khususnya berada di Jakarta. Jadi di Jakarta ini kita terdapat banyak pariwisata religi. Yang pertama itu yang sudah sangat familiar mungkin bagi kita semua, yaitu ada Masjid Istiqlal. Nah, Masjid Istiqlal ini sangat-sangat bisa dibilang sebagai rekomendasi tempat yang kalau misalkan kita semua kalau ingin berpergian lagi di Jakarta, kita bisa mengunjungi pariwisata religi di Masjid Istiqlal ini. Masjid Istiqlal ini juga bisa dibilang sebagai salah satu masjid terbesar di Jakarta dan di Indonesia, dan Masjid Istiqlal ini juga terkenal di Asia Tenggara juga. Berikut adalah cuplikannya, bisa dilihat juga. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan di sini juga ada salah satu gereja yang sangat bisa dibilang unik dan artistik bangunannya. Gereja ini bernama Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral Jakarta ini berada cukup dekat dengan Masjid Istiqlal yang berada di daerah dekat Monas. Nah, kedua tempat ini mungkin saling berseberangan ya. Jadi ketika kita ingin berpergian untuk berpariwisata ke Istiqlal, kita juga bisa untuk mampir dan melihat-lihat tentang Gereja Katedral Jakarta ini. Gereja Katedral ini juga memiliki bangunan yang artistik dan sangat unik, jadi bisa direkomendasikan sebagai tempat pariwisata yang harus dikunjungi ketika kita berada di Jakarta. Ya. Dan selanjutnya ada apa lagi nih? Oke, selanjutnya masih ada, yaitu Pura Ditya Jaya. Pura Ditya Jaya ini merupakan juga salah satu tempat religi yang dimana berada lebih tepatnya di daerah Rawamangun. Jadi pura ini cukup lumayan luas dan cukup lumayan besar juga. Jadi bisa kita kunjungi sebagai nggak pusat sih, tapi bisa kita kunjungi sebagai pariwisata religi lainnya, karena Pura Ditya Jaya ini juga memiliki histori-histori unik di dalamnya dan memiliki bangunan arsitek yang sangat menarik. Jadi kita bisa mengunjungi tempat ini. Dan
Lokasinya pun juga depan di jalan bypass. Jadi ini sangat mudah ya untuk alokasi tempatnya juga. Terima Oke. kasih. Baik, jadi itu ya macam-macam wisata religi yang sudah disebutkan oleh Agil. Selanjutnya ada wisata apa lagi nih? Wisata apa lagi yang ada di Jakarta? Oke, mungkin ada sedikit gangguan jaringan ya. Mungkin bisa dilihat di sini ada wisata museum yang merupakan wisata edukasi di Jakarta. Yang tadi saya bilang edukasi historikal yang ada di Jakarta itu bisa dilihat itu apa ya? Museum Sejarah Jakarta. Oh, di Kota Tua ini. Kalian bisa lihat ini di majalahnya dijelaskan museum sejarah yang ada di Jakarta ini, Kota Tua Museum Fathahillah. Oke, selanjutnya. Halo, suara saya udah kedengaran jelas belum ya? Oke, terdengar. Bisa dilanjut ke nomor 2, Yasmin. Lanjut nomor 2. Oke, nih Ya. jadi nomor 2 ini ada Museum Bank Indonesia. Ini letaknya berdekatan banget sama Museum Sejarah Jakarta tadi yang udah bantu dijelasin oleh Salma Bintang nih. Letaknya deket banget, benar-benar kayak kalian jalan kaki sekitar 100 atau 200 meter pun udah sampai nih ke Museum Bank Indonesia. Kenapa saya pilih Museum Bank Indonesia ini? Karena interior di dalamnya ini tuh benar-benar bagus banget dan beberapa kali kayak waktu itu kayak pernah deh Tulus juga bikin konser di sini nih, ada di foto keduanya. Nah, itu karena areanya juga luas banget dan isinya yang udah pasti menarik. Terus di nomor 3 ini ada Museum Nasional Indonesia atau biasa juga disebut Museum Gajah. Disebut Museum Gajah ini karena identik banget kalau kita ke Museum Nasional, pasti di depannya kita bakalan lihat nih ada patung gajah yang cukup besar. Museum Nasional ini lokasinya dekat sama Monas, kayak tinggal nyebrang doang. Nah, ini biasanya sering banget nih, pasti kayaknya kita hampir semuanya udah pernah deh kayaknya ke Museum Nasional, karena ini emang destinasi favorit untuk kita mempelajari berbagai macam hal-hal yang berbau sejarah tuh pasti ke Museum Nasional gitu. Boleh deh dilanjut ke halaman berikutnya. Baik. Oke, selanjutnya saya yang jelasin ya. Tadi teman-teman yang lain udah ngejelasin ada wisata religi, terus ada wisata edukasi historikal. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang rekomendasi tempat rekreasi di Jakarta. Jadi selain tadi tempat-tempat yang udah dijelasin sama teman-teman, bisa juga datang ke tempat-tempat di rekomendasi ini karena tempat ini cocok banget untuk rekreasi bersama keluarga dan kerabat terdekat. Nah, yang pertama itu ada Kota Tua. Jadi Kota Tua ini salah satu tempat yang jadi destinasi wisata favorit untuk orang-orang Jakarta dan luar Jakarta ya. Karena banyak bangunan-bangunan yang bentuknya tuh masih kayak identik zaman-zaman dulu, zaman-zaman Belanda. Terus di sekitar kawasan Kota Tua ini juga banyak banget kayak museum, lalu ada yang jualan-jualan, orang-orang yang pakai kayak cosplay, baju-baju Belanda, gitu-gitu. Seru banget buat datang ke sini bareng sama keluarga dan kerabat. Nah, selanjutnya ada Taman Mini Indonesia Indah. Jadi buat teman-teman yang mau ngelihat seluruh isi Indonesia, tapi versi mini atau versi kecilnya, bisa ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, di TMI ini, selain bisa ngelihat replika Indonesia dalam cakupan yang kecil, ada juga istana boneka atau istana anak yang ada seperti di gambar. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya itu ada kebun binatang Ragunan. Kebun binatang ini kayaknya kita semua juga udah tahu dan kayaknya udah pernah ke sana ya. Kebun binatang ini tuh luas banget dan ada berbagai macam satwa di sana. Terus juga ada tempat yang khusus untuk primata, dan ini tuh cocok banget untuk ngajak anak-anak main di sini. Nah, selanjutnya. Selanjutnya itu ada Pantai Ancol.
Pantai Ancol ini jadi destinasi yang paling rame banget untuk didatengin waktu liburan sama orang-orang di Jakarta. Karena di sini ada banyak pilihan permainan dan pantainya itu luas, bersih, dan selain pantai, di wilayah Ancol juga masih sama, ada yang namanya Dufan atau dunia fantasi. Di dunia fantasi ini ada banyak banget wahana-wahana yang menegangkan, yang seru, kayak roller coaster, terus kora-kora yang seru, yang menyeramkan gitu, terus ada juga wahana air, terus ada juga wahana yang aman buat anak-anak kayak bom-bom kar, terus rumah miring, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan selanjutnya, bisa dilanjut ke Rehan Gultom. Halo Mas Raihan. Suaranya tidak terdengar. Oke, Suara saya sudah ya. Oh, ada sedikit noise di sana ya. Mungkin tidak sedikit, banyak. Karena dia lagi di jalan. ya mohon dimaafkan ya. Iya, silakan dilanjut. Oke, di sini saya mengambil iklan untuk pameran seni. Oh, ini merupakan iklan ya? Sebagian kanan ini termasuk iklan. Ya, ini yang bagian kanan ini termasuk pameran seni rupa, atau ya di mana seni rupa di sana dipajang, memperlihatkan pada pengunjung atau pendatang yang datang ke di mana ini? Taman Ismail Marzuki. Sekarang ini tanggal 13, masih 2 hari lagi. 13 Juni 2022. Tes, apa suara saya masuk? Iya, masuk, Mas Rehan. Ya, pada iklan ini saya sarankan dibuat karena Taman Ismail Marzuki menurut saya juga menjadi salah satu ikon tempat wisata di daerah Jakarta khususnya, terletak di Jalan Cikinraya. Pameran seni biasa dilakukan di Taman Ismail Marzuki tidak hanya soal pameran dan seni rupa, melainkan berbagai macam kesenian di sana. Salah satunya yang saya ambil ini adalah pameran karya seni lukis, serta karya seni rupa dan kriya. Oke. Banyak ya yang di pameran di sana. Oke, baik. Ini sudah cukup mungkin, Ki Agil. Nah, ini banyak pameran di Taman Ismail Marzuki, karena yang tadi dibilang Gultom, ini bukan hanya tempat wisata, jadi bisa buat pameran seni rupa tuh, festival seni rupa dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta. Baik. Oke. Mungkin sekian dan terima kasih kami dari kelompok 1 Komunikasi Visual kelas C Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terganggu atas noise dari teman kami yang menjelaskan, karena kami membuat video ini secara online lewat Zoom, dan tentunya banyak kendala seperti internet atau noise di samping sekitarnya. Mohon dimaafkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.